Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung kalian melihat video ini jam berapa tentunya ya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa latihan soal mengenai bab eksponen dan logaritma. Nah, bagi yang belum mengerjakan, silahkan kalian coba dulu. Soalnya sudah saya kirimkan melalui link yang ada di deskripsi video berikut. Oke ya. Jika sudah mengerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan nomor 1. 1A terlebih dahulu. Di sini ada bentuk 5 pangkat 5 dikalikan 25 pangkat min 2 dibagi 125. Nah, nanti idenya adalah 25 di sini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 lalu dipangkatkan min 2 dibagi 125. Lalu nanti hasilnya adalah jika kita punya bentuk A pangkat B dipangkatkan lagi C, maka pangkatnya dikalikan ya menjadi A pangkat BC. Sehingga di sini menjadi 5 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat 2 kali min 2 atau min 4. Sedangkan yang ada di bawah biarkan saja 125, lalu sama dengan selanjutnya kita menggunakan sifat berikutnya yaitu A pangkat B jika dikalikan A pangkat C, maka pangkatnya dijumlahkan ya menjadi A pangkat B plus C. Sehingga di sini 5 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat min 4 hasilnya adalah 5 pangkat 5 ditambah min 4 atau hasilnya adalah 5 pangkat 1. Sedangkan yang di bawah adalah 125 sehingga hasilnya adalah 5 per 125 atau jika kita sederhanakan hasilnya adalah 1/25. Selanjutnya adalah 1B. Nah, di poin 1B ini sifat yang kita gunakan adalah jika kita punya akar pangkat M dari A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M per N. Jadi pangkat dibagi dengan akar pangkatnya begitu ya. Selanjutnya di sini ada 5 pangkat 5 dikalikan akar pangkat 4 dari 7 pangkat 20 hasilnya adalah 7 pangkat 20 per 4 dibagi dengan 35 pangkat 4. Selanjutnya 5 pangkat 5 dikalikan 7 pangkat 20 per 4 hasilnya adalah 7 pangkat 5 dibagi 35 pangkat 4. Lalu di sini jika kita amati yang ada di atas yaitu 5 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 memiliki pangkat yang sama yaitu 5 begitu ya. Maka kita bisa menggunakan sifat sebagai berikut. Jika A pangkat C dikalikan B pangkat C, maka hasilnya adalah bisa kita kelompokkan menjadi AB dipangkatkan C. Namun dengan catatan pangkat dari A dan B ini sama-sama C begitu ya. Di sini kita lihat 5 dan 7 memiliki pangkat yang sama yaitu 5, maka bisa dikelompokkan menjadi 5 kali 7 dipangkatkan 5. Yang di bawah kita biarkan 35 pangkat 4. Lalu 5 kali 7 jika kita hitung hasilnya adalah 35 pangkat 5 dibagi 35 pangkat 4. Selanjutnya, kebalikan dari sifat yang tadi kita pakai, terdapat juga sifat yang mengatakan A pangkat B dibagi A pangkat C, hasilnya adalah A pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Sehingga di sini hasilnya adalah 35 pangkat 5 min 4 atau 35 pangkat 1 atau 35. Selanjutnya soal nomor 2. Rasionalkan bentuk akar berikut. Oke, di sini kita diberikan 2 buah bentuk akar, lalu kita diminta untuk merasionalkan bentuk akar tersebut. Nah, di sini poin A terlebih dahulu supaya rasional, maka caranya adalah kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Karena di sini jika kita amati, yang membuat bentuk 5 per 3 akar 3 itu tidak rasional adalah bentuk akar 3 yang ada di penyebut. Maka di sini menjadi patokannya, lalu kita kalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya yang atas 5 kali akar 3 maka sama dengan 5 akar 3. Lalu yang bawah 3 dikalikan akar 3 kali akar 3 maka hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 5 akar 3 per 9. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai 5 per 9 akar 3. Next selanjutnya poin B yang membuat bentuk ini tidak rasional adalah akar 6 plus akar 2. Maka di sini untuk menghilangkan bentuk akar yang ada di penyebut,
kita kalikan akar sekawannya. Di sini akar 6 tambah akar 2, maka akar sekawannya adalah akar 6 min akar 2 per akar 6 min akar 2. Hasilnya yang atas menjadi 12 kali akar 6 min akar 2 dibagi. Di sini kalau kita amati bentuknya adalah A plus B dikalikan A min B, begitu ya. Sedangkan kita punya sifat aljabar yang mengatakan bahwa A plus B dikalikan A min B hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Di sini A-nya adalah akar 6, maka A kuadratnya adalah 6 dikurangi B kuadratnya akar 2 kuadrat atau 2. Sehingga hasilnya adalah 12 kali akar 6 min akar 2 dibagi 6 min 2 sama dengan 4. 4 bisa kita sederhanakan dengan 12, hasilnya 3. Barulah 3 kita kalikan satu persatu, sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 6 dikurangi 3 akar 2. Selanjutnya adalah nomor 3. Tentukan semua nilai X yang memenuhi setiap persamaan eksponensial berikut. Oke, poin A terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, maka ide dasarnya adalah kita ubah kedua ruas menjadi bilangan dengan basis yang sama. Di sini jika kita amati 32 itu setara dengan 2 pangkat 5, sehingga bentuk ini akan berubah menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. Nah, di sini kelihatan bahwa X-nya mau tidak mau harus sama dengan 5. Dan inilah solusi dari persamaan eksponen poin 3A. Nah, begitu juga dengan poin B nanti. Idenya adalah kita ubah menjadi bilangan berbasis sama. Di sini kita ubah menjadi basis 3 ya. Kita mulai dari mengubah 9 menjadi 3 kuadrat, lalu dipangkatkan X plus 2. Sedangkan di sini akar 3 itu sama saja dengan 3 pangkat setengah. Lalu di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi X plus 2, maka pangkatnya dikalikan ya, sehingga diperoleh bentuk 3 pangkat 2 X plus 4 sama dengan sepertiga pangkat setengah akan sama saja dengan 3 pangkat min setengah, begitu ya. Nah, di sini bentuknya sudah menjadi bentuk eksponen dengan basis yang sama. 3 pangkat 2 X plus 4 ternyata sama dengan 3 pangkat min setengah. Maka akibatnya 2X plus 4 itu harus sama dengan min setengah. Supaya lebih mudah, kita kalikan kedua ruas dengan bilangan 2, sehingga hasilnya adalah 4X plus 8 sama dengan min 1, 4X sama dengan min 9, atau kita peroleh X yang memenuhi adalah min 9 per 4. Oke, selanjutnya nomor 3 poin C dan D. Di sini masih sama, kita diminta untuk menentukan semua nilai X yang memenuhi setiap persamaan eksponen berikut. Di sini untuk poin C kita diberikan clue, yaitu kita memisalkan 5 pangkat X sebagai P. Maka sebelumnya kita ubah terlebih dahulu 25X itu menjadi 5 kuadrat dipangkatkan X min 2 kali 5 pangkat X sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini jika kita punya pangkat A pangkat B dipangkatkan C, maka pangkatnya itu bisa kita balik ya, sehingga sama saja dengan A pangkat C dipangkatkan B. Karena kedua bentuk ini sama-sama nanti menghasilkan bentuk A pangkat B kali C, sehingga dibolak-balik tetap sama. Sehingga di sini 5 kuadrat pangkat X bisa dibalik menjadi 5 pangkat X pangkat 2 dikurangi 2 kali 5 pangkat X sama dengan 0. Lalu di sini 5 pangkat X ya kita misalkan dengan variabel P. Hasilnya menjadi P kuadrat min 2P sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh persamaan kuadrat dalam variabel P. Sehingga untuk mencari nilai P yang memenuhi kita faktorkan. Maka hasilnya adalah P dikalikan P min 2 sama dengan 0. Jadi nanti nilai P yang memenuhi adalah P sama dengan 0 atau P sama dengan 2. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai P yang memenuhi, kita kembalikan bentuk P-nya menjadi 5 pangkat X. Dari sini kita peroleh bentuk 5 pangkat X sama dengan 0. Nah, padahal angka 5 dipangkatkan berapapun pasti tidak mungkin 0 kan ya. Sehingga di sini tidak ada nilai X yang memenuhi dari kemungkinan pertama.
Selanjutnya dari kemungkinan kedua, P sama dengan 2, kita peroleh bentuk 5 pangkat X sama dengan 2, sehingga kita peroleh X-nya nanti akan sama dengan 5 log 2. Selanjutnya 3D, hampir sama dengan proses yang ada di 3C. Pertama-tama 9 pangkat X kita ubah menjadi 3 kuadrat pangkat X min 12 kali 3 pangkat X tambah 27 sama dengan 0. Lalu pangkatnya kita balik menjadi 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi 12 kali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Kalau sudah 3 pangkat X-nya kita sama dengan kan P, kita peroleh persamaan kuadrat yaitu P kuadrat min 12P plus 27 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan kuadrat yang kita peroleh kita faktorkan. Di sini akan kita peroleh bentuk sebagai berikut. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan 27, kalau dijumlahkan min 12, maka nanti kita peroleh bentuk min 9 dan min 3, sehingga kita peroleh nilai P yang memenuhi adalah 9 atau 3. Setelahnya kita ubah kembali P ke wujud asalnya, yaitu 3 pangkat X. Dari kemungkinan pertama P sama dengan 9, kita peroleh 3 pangkat X sama dengan 9, sehingga X-nya adalah 2. Selanjutnya dari kemungkinan kedua 3 pangkat X sama dengan 3, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 1. Sehingga poin 3D memiliki dua nilai X yang memenuhi, yaitu 2 dan 1.